Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novianti dari program Studi Manajemen Dakwah IAIN Pontianak. Nah, pada mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan kali ini, saya akan menganalisis singkat tentang perkembangan konflik dari sisi sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Yang pertama, kelangkaan barang. Kelangkaan barang dapat menjadi salah satu perkembangan konflik karena kebutuhan dasar manusia seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, APBD tidak terpenuhi atau terhalangi. Dalam teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik, hal ini disebut sebagai teori kebutuhan manusia, karena hal ini dianggap bahwa konflik yang berakar dihalangi oleh kebutuhan dasar manusia, seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Kemudian yang kedua adalah disorganisasi dan disfungsi sosial. Dengan adanya disorganisasi dan disfungsi sosial, maka akan terus terjadi polarisasi, ketidakpercayaan dan permusuhan yang kemudian akan menimbulkan dampak yang salah satunya adalah prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19 yang kemudian menyebabkan adanya identitas yang terancam. Dalam teori utama mengenai sebab-sebab adanya konflik, hal ini disebut sebagai teori identitas, yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh adanya identitas yang terancam. Kemudian, yang ketiga adalah tindakan kriminal. Dalam permasalahan ini, sudah sangat jelas bahwa tindakan kriminal dapat menjadi sebab berkembangnya konflik, karena dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan rasa tidak aman. Dalam teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik, hal ini juga disebut sebagai teori kebutuhan manusia. Yang keempat adalah melemahnya sektor pariwisata. Dengan melemahnya sektor pariwisata, maka akan menimbulkan perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok yang kemudian dapat menimbulkan kecemasan di berbagai pihak. Yang dalam hal ini juga merupakan faktor-faktor penyebab konflik. Masuk kepada poin yang terakhir, yaitu yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dengan adanya COVID-19 ini, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat pesat. Ini juga akan menjadi salah satu penyebab berkembangnya konflik karena dengan begitu, seseorang akan merasakan perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat dan mendesak. Dan dalam hal ini juga sudah tertulis di dalam faktor-faktor penyebab konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.